Alkisah di sebuah rumah yang tak begitu besar, hiduplah sepasang suami istri beserta ibu sang suami. Mereka pada awalnya hidup begitu rukun dan bahagia. Tak lama kemudian, si istri diberitakan hamil. Tentu saja, makin lengkaplah kebahagiaan keluarga mereka dengan adanya berita tersebut. Akan tetapi, rupanya kondisi ibu mereka semakin memburuk sepanjang tahun. Tabib mengatakan bahwa ibunya menderita sakit di bagian paru-parunya. Sang istri sedikit khawatir. Ia takut sakit ibu mertuanya akan berakibat buruk terhadap anaknya yang kelak akan lahir. Lalu pada suatu hari, sang istri berkata pada suaminya, sebaiknya ibu mertua dibuatkan rumah yang agak jauh agar nantinya anak mereka tidak tertular oleh penyakit sang ibu mertua. Sang suami sangat kaget mendengar ucapan istrinya tersebut. Tapi istrinya terus-menerus mendesaknya agar memindahkan ibunya dari rumahnya dengan alasan untuk keselamatan anak mereka nanti. Akhirnya, dengan berat hati, ia kemudian membangun sebuah gubuk kecil agak jauh di belakang rumahnya dan meminta ibunya untuk tinggal di situ. Rupanya sang ibu tidak keberatan dengan itu. Ia menyadari takut akan menyusahkan akan rumah tangga anaknya nanti. Ia sedikit pun tak marah atau tersinggung. Pada awalnya, pasangan suami istri itu begitu rajin menengok keadaan ibu mereka. Tapi lama-kelamaan, mereka jarang datang berkunjung, apalagi dengan lahirnya anak mereka. Semua perhatian mereka curahkan pada anak satu-satunya. Adapun anak laki-laki dari pasangan suami istri ini beranjak dewasa. Sebelumnya, ia pernah diberitahu oleh sang ibu untuk tidak bermain di belakang rumah, apalagi mendekati gubuk di mana ibu mertuanya tinggal. Pada suatu hari, karena penasaran sang anak laki-laki tersebut mendekati gubuk, nenek tua yang sedang duduk di dalam gubuk tersebut kaget sekaligus gembira mendengar suara anak kecil di luar pintu. Ia tahu bahwa itu adalah suara cucunya yang selama ini hanya bisa dilihatnya dari jauh ketika sedang bermain-main. Lalu diajaknya cucunya itu masuk dan bermain. Tak berapa lama, anak lelaki tersebut merasa kehausan. Si nenek langsung mengambil tempurung kelapa, mengisinya dengan air, lalu memberikannya ke cucu tersayangnya itu. Sang anak laki-laki merasa keheranan dan bertanya, kenapa nenek tidak memiliki gelas? Dan siapa sih nenek ini sebenarnya? Si nenek tersenyum mendengar pertanyaan cucunya itu. Lalu ia menjawab, aku adalah nenek kandungmu, nak. Ibu dari ayahmu. Aku sudah tua, nak. Dan orang tua tidak boleh memakai gelas untuk minum. Anak lelaki tersebut masih agak sedikit kebingungan. Sore itu, ia menghabiskan waktu bermain dan ngobrol di gubuk bersama sang nenek. Beberapa hari kemudian, pasangan suami istri beserta anak lelakinya pergi jalan-jalan ke sebuah pasar. Ketika melewati seorang penjual kelapa, sang anak laki-laki berhenti dan memungut sebuah tempurung kelapa yang ada di situ. Ibunya kemudian keheranan. Ia bertanya untuk apa anaknya memungut tempurung kelapa tersebut. Dengan polos sang anak menjawab, untuk tempat minum ibu kalau nanti ibu sudah tua. Pasangan suami istri tersebut semakin kebingungan. Sang anak lelaki pun menjelaskan, beberapa hari yang lalu aku pergi ke gubuk belakang rumah. Di situ nenekku meminum memakai tempurung kelapa. Jadi kalau ibu sudah tua nanti, aku akan memberikan tempurung ini untuk ibu dan membuatkan gubuk yang berantakan juga, kata sang anak lelaki dengan sungguh-sungguh. Mendengar cerita anaknya, pasangan suami istri ini bagaikan disambar petir. Mereka lalu terburu-buru mengajak sang anak pulang dan langsung menuju gubuk di mana ibu mereka tinggal. Di situ pasangan suami istri ini bersimpuh minta maaf di hadapan ibu mereka sambil menangis, sadar bahwa mereka telah durhaka kepada orang tuanya. Akhirnya, suami istri itu mengajak kembali ibu mereka untuk tinggal bersama lagi, dan mereka juga memanggil tabib untuk memeriksa dan memberikan perawatan kepada sang ibu. Pesan moral dari kisah ini adalah
Sesungguhnya kita memiliki kewajiban untuk memuliakan orang tua, baik dalam keadaan apapun. Seburuk-buruknya perlakuan anak terhadap orang tua, mereka tidak akan pernah berkata buruk terhadap anaknya. Jangan sekalipun membuang atau menyia-nyiakan orang tua, karena sesungguhnya doa orang tua adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.